Halo sahabat-sahabat jalur global dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Indonesia telah memasuki musim hujan dengan intensitas hujan yang semakin tinggi. Hujan merupakan sebuah fenomena alam yang ada di bumi. Meskipun masih ada beberapa orang yang tidak terlalu menganggap hujan sebagai sebuah fenomena alam, karena masih banyak fenomena alam di dunia yang menakjubkan lainnya. Berbicara mengenai musim hujan, tentu ada kaitannya dengan gradien suhu dan kadar air udara yang merupakan penentu utama karakteristik hujan yang jatuh pada waktu dan tempat tertentu. Di sisi lain, pola angin dan topografi juga dapat mempengaruhi curah hujan. Faktor-faktor ini dapat disatukan untuk menghasilkan gerimis ringan, curah hujan deras, badai salju, dan jenis curah hujan lainnya yang terjadi di seluruh dunia. Nah, mengenai musim hujan, ada banyak sekali jenis hujan yang terjadi di dunia. Berikut ini admin ingin berbagi sedikitnya 4 jenis curah hujan yang saya kutip dari Skensing. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya Anda dukung terus channel ini agar berkembang dan dapat memberikan manfaat juga menambah pengetahuan kita semua dengan cara subscribe, like, juga share. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama adalah hujan konvektif. Hujan konvektif adalah tipe hujan yang terbentuk oleh adanya perbedaan panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. Tipe hujan konvektif biasanya dicirikan dengan intensitas yang tinggi, berlangsung relatif cepat, dan mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Udara secara alami naik ketika memanas dan mendingin ketika mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Udara dingin tidak dapat menampung kelembapan sebanyak udara hangat sehingga uap air mengembun menjadi awan yang dikenal sebagai awan kumulus. Pada akhirnya awan menjadi begitu syarat dengan kelembapan sehingga hujan mulai turun. Ini bisa terjadi di atas tanah atau air selama ada kelembapan. Ketika itu terjadi di atas lautan tropis, di mana udara dipenuhi dengan air panas yang menyengat yang dapat menyebabkan arus konveksi ke atas dengan kuat. Kombinasi angin dan kelembapan dapat menciptakan badai tropis atau badai. Nomor 2 yaitu hujan orografis. Kita mengenal ada banyak sekali jenis hujan yang membasahi bumi ini. Yang membedakan hujan ini salah satunya menurut sebab terjadinya hujan tersebut, guys. Salah satu jenis hujan berdasarkan proses terjadinya adalah hujan orografis. Ketika itu udara yang sangat syarat akan kelembapan bertemu dengan pegunungan. Udara dipaksa untuk naik, kemudian mendingin pada ketinggian yang lebih tinggi dan mengembun air keluar dari udara sehingga menciptakan curah hujan. Jika suhu cukup dingin, presipitasi turun seperti salju. Hujan orografis merupakan hujan yang terjadi di daerah pegunungan, dan hujan ini terjadi berdasarkan proses terjadinya naiknya udara yang mengandung uap air ini ke atas akan menyebabkan terjadinya penurunan suhu di atas gunung dan kemudian terkondensasi hingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya hujan. Nah, hujan inilah yang dinamakan sebagai hujan orografis. Yang nomor 3 adalah hujan frontal. Hujan frontal merupakan salah satu jenis hujan dari sekian banyak jenis hujan. Pertemuan massa besar udara dingin dan massa besar udara hangat disebut front. Pertemuan itu menghasilkan turbulensi.
Diagram hujan frontal menggambarkan bagaimana udara hangat naik di atas udara dingin dan membentuk awan besar ketika dingin, dan uap air mengembun guys. Badai petir bersamaan dengan kilatan biasanya terjadi dan bertahan beberapa menit hingga hitungan jam. Biasanya hujan frontal ini terjadi di sekitaran daerah lintang sedang. Pertemuan dua masa yang berbeda. Hujan frontal tentunya mempunyai suatu pengertian khusus yang membuatnya berbeda dengan curah hujan lainnya. Pengertian dari hujan frontal sendiri adalah hujan yang terjadi karena diakibatkan adanya pertemuan massa udara yang berbeda, yakni massa udara panas dan massa udara dingin. Karena perbedaan massa udara yang bertemu inilah maka terjadilah pendinginan secara mendadak hingga terjadilah kondensasi yang kemudian menjadi hujan frontal. Nomor 4 yaitu hujan muson. Kombinasi panas matahari dan rotasi bumi menciptakan pita angin timur pada 30 derajat lintang utara dan selatan. Angin ini bertiup sepanjang tahun tetapi mereka berubah arah seiring bergantinya musim. Pergeseran musim ini adalah sebab terjadinya hujan muson yang jatuh di India, Asia Tenggara, dan tempat-tempat lainnya. Nah, hujan ini akan sering turun karena angin ini berembus selama 6 bulan, sehingga di Indonesia akan terjadi musim penghujan guys. Angin muson yang menyebabkan hujan ini adalah angin muson barat. Angin muson barat ini berembus dari daerah benua Asia menuju benua Australia. Angin muson yang berembus dari benua Asia ke Australia ini melewati banyak sekali samudra dan berurutan luas sehingga akan menciptakan banyak uap air yang akhirnya menjadi hujan. Nah, dengan penjelasan admin di video ini, bagaimana menurut pendapat Anda? Di sini admin hanya memberikan 4 jenis curah hujan yang ada di sekeliling kita. Mungkin Anda lebih banyak mengetahui jenis curah hujan lainnya. Namun setidaknya ini dapat menambah pengetahuan atau menambah wawasan kita bersama. Dan tentunya rasa terima kasih saya ucapkan karena Anda telah menonton sampai habis. Namun sebelum kita berpisah, alangkah baiknya saya mengingatkan Anda untuk membantu channel ini agar berkembang dan dapat membangun bersama-sama dengan cara subscribe, like, juga share ke media-media yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.